Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam Renungan TK Temukan Kebenaran Allah yang Dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu, memohon tuntunan-Mu melalui firman-Mu, sehingga kami semakin hari boleh semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 18 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, ayat ini adalah respon Tuhan Yesus terhadap pertanyaan dari orang muda kaya yang ingin memperoleh hidup kekal, tetapi enggan melepaskan kekayaannya untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus selalu mengucapkan kalimat ini untuk menunjukkan betapa sulitnya orang yang terikat pada harta untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan menunjukkan bahwa keselamatan sama sekali bukan hasil pencapaian manusia, melainkan karunia Allah. Lukas menuliskan ini kepada orang bukan Yahudi yang sering dipengaruhi nilai duniawi dan kekayaan sebagai ukuran keberhasilan rohani. Pada masa kini juga banyak beredar ajaran teologi kemakmuran yang menekankan ukuran kerohanian seseorang adalah dari berkat kekayaan yang diterimanya. Tafsiran bahwa lubang jarum adalah pintu kecil pada tembok kota yang disebut The Needle Gate memang populer dalam khotbah dan tulisan-tulisan Kristen, terutama sejak abad pertengahan. Namun, penafsiran ini tidak didukung oleh bukti sejarah atau arkeologi yang kuat dan secara akademis kurang tepat. Tuhan Yesus justru memang menggunakan hiperbola atau perbandingan ekstrim yang sengaja dibuat mustahil secara logika. Bandingkan dengan peribahasa ini, "It is easier for an elephant to go through the eye of a needle." Ditemukan di Midras tradisi Babilonia, gaya bahasa hiperbola yang serupa yang biasa digunakan dalam literatur Timur Tengah. Peribahasa serupa ini bahkan lebih hiperbola lagi dengan menggunakan gajah dan bukan unta. Benarlah kata mereka yang saat itu mendengar perkataan Tuhan Yesus, bahwa jika begitu siapa yang dapat diselamatkan? Mustahil. Karena semustahil itu unta masuk ke lubang jarum dan semustahil itu pula hati manusia berdosa bisa beralih kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti firman Tuhan dan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Tolong kami juga semakin hari kami boleh semakin memahami bahwa keselamatan itu dapat kami peroleh hanya karena anugerah semata-mata dan bukan hasil pencapaian kami. Kami manusia yang terbatas, kami tidak mungkin lepas dari belenggu dosa, tetapi Engkaulah yang memungkinkan semuanya. Kami bersyukur kami boleh menjadi umat yang Engkau tebus, selamatkan, dan Engkau kasihi. Biarlah dengan penuh rasa syukur ini, kami menjalani sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Terpujilah Engkau Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kita, dan Tuhan juga yang akan terus menyertai saudara-saudara di dalam setiap pergumulan yang ada. Jikalau ada di antara saudara yang rindu untuk kami doakan, silakan bisa mengisi link Google Form yang ada di kolom deskripsi ataupun scan barcode yang ada pada tayangan ini. Kami akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang saudara tuliskan, sebagaimana kami telah mendoakan pokok-pokok doa yang telah masuk. Tuhan Yesus menolong memberkati setiap kita.